Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pencinta otomotif, di video kita kali ini kami akan coba membahas tentang cara kerja dan fungsi daripada sistem transmisi pada sepeda motor. Ya, jadi kita kali ini akan coba jelaskan bagaimana cara kerja ataupun fungsi daripada transmisi pada sepeda motor. Fungsi daripada transmisi itu adalah untuk mengkonversi putaran awal lalu diteruskan menuju ke putaran akhir. Ini bisa dirubah putarannya ataupun kecepatannya. Konversi itu bisa kita bilang mengubah putaran awal untuk dijadikan ke putaran akhir, tetapi dengan hasil putaran yang berbeda. Jadi pada bagian yang pertama ini kita akan coba informasikan pada saat kondisi netral pada bagian transmisi itu sebenarnya posisinya seperti apa. Nah, jadi kita coba ilustrasikan di sini. Di bagian kanan ini ya, bagian kanan kamera itu adalah sumber penggerak dari kopling ya, dari bagian kopling. Lalu diteruskan ke bagian dalam ataupun ke bagian sumbu primer, sumbu penggerak. Nah, di bagian ini ada beberapa gigi yang sifatnya itu akan mengikuti putaran daripada sumbu primer. Nah, kita udah bahas di video sebelumnya. Ada gigi mati atau fixed gear, ada gigi putar atau idle gear, ada juga gigi geser atau slide gear. Nah, mudah-mudahan masih ingat ataupun sudah menonton video tersebut. Bagi kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang belum nonton, silahkan lihat di link di atas. Nah, jadi gigi fixed gear ini kalau kita memutar sumbu penggerak, otomatis dia akan ikut berputar dan meneruskan putarannya ke bagian gigi yang di bawahnya. Nah, ini gigi mati ataupun fixed gear. Di bawah ini adalah idle gear atau gigi putar. Jadi kalaupun ini terjadi penyambungan ataupun terhubung, tidak mempengaruhi sumbu sekunder ataupun sumbu penggerak akhirnya. Nah, jadi hanya memutar antara gigi penggerak dengan gigi yang digerakkan, tapi tidak mempengaruhi sumbunya. Ya, seperti yang kita lihat ini. Nah, begitupun yang di sebelahnya, ini adalah gigi geser aslinya. Gigi geser ini menyatu dengan sumbu. Tetapi pasangan di bawahnya ini adalah gigi putar juga. Jadi hanya memutar tapi juga tidak mempengaruhi sumbu sekundernya. Nah, jadi kita bisa lihat posisi netral itu kurang lebih seperti ini, berputar tetapi tidak mempengaruhi sumbu penggerak akhir. Berikutnya kita akan coba geser dari netral tadi menjadi dipindahkan ke bagian gigi pertama ataupun percepatan pertama. Nah, yang dilakukan biasanya kan kita tekan tuas persneling, lalu diteruskanlah tuas persneling itu menggerakkan botol gigi ataupun shift drum. Nah, kalau itu botol gigi berputar dari posisi netral tadi menjadi masuk ke gigi pertama atau gigi 1 ya. Nah, sekarang kombinasinya sudah berubah. Ini sudah pada posisi gigi 1 atau gigi pertama. Nah, tadi kita perhatikan ada pergerakan di bagian gigi geser di bawah ataupun di gigi sekunder. Dari awalnya tengah menjadi ke arah kanan ya, arah kanan. Nah, yang terjadi itu adalah gigi geser ini bagian tonjolannya akan masuk ke bagian lubang atau rongga yang terdapat pada bagian gigi putar ini. Seperti ini. Ya, ini gigi putar dan yang di sampingnya ini adalah gigi geser. Nah, jadi ketika kita gerakkan bagian botolan tadi, gigi gesernya akan masuk seperti ini. Ya. Nah, kita buat di samping seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Sehingga kalau dia masuk seperti ini, yang terjadi adalah gigi putar tentu
otomatis akan seperti terkait ya dengan gigi geser yang di bawah ini. Jadi kalau ini diputar, tentu jadinya akan mempengaruhi sumbu. Ya, seperti ini. Kalau ini keluar lagi, ini akan menjadi bebas kembali. Nah, saat ini posisinya adalah gigi geser sudah terhubung dengan gigi yang di pinggir. Otomatis, kalau kita urut lagi ceritanya atau rangkaian geraknya, ini gigi fix atau gigi mati pada sumbu. Kalau ini diputar, maka ini akan meneruskan putarannya ke sini. Ya. Kalau ini ternyata terhubung dengan gigi geser, maka secara langsung tentu putaran ini diteruskan ke sini dan ini akan meneruskannya ke sini dan ini akan meneruskan putarannya ke sumbu sekunder atau gigi penggerak akhirnya. Nah, sekarang ini akan terbawa ya. Akan terbawa. Langsung berputar. Nah, berikutnya kita akan coba lihat ya gigi kedua. Nah, dari posisi awalnya tadi ini tersambung dengan yang di sebelahnya, kita akan coba pindahkan menuju ke gigi 2 ya. Kita coba lihat pergerakannya akan terjadi. Ya, yang di bawah keluar, lalu yang di atas masuk menuju ke sebelahnya. Oke. Nah, posisi sekarang ini sudah menjadi kombinasi gigi 2. Tadi kita perhatikan gigi geser yang di bawah ini berpindah kembali ke tengahnya ya, di bagian tengah. Artinya tidak terhubung lagi dengan yang ini. Tidak terhubung lagi, tetapi juga tidak terhubung dengan yang di sebelah sini. Ya. Jadi ini bebas dan ini juga bebas. Oke. Nah, sekarang yang tersambung itu adalah gigi geser yang di atas atau yang primer masuk ke bagian gigi putar yang di sini. Oke. Jadi ini sekarang yang terhubung. Nah, kita coba ingat juga ini adalah gigi putar dan ini adalah gigi geser. Kalau ini diadu, otomatis jika ini diputar, sekarang tidak lagi menjadi gigi putar, melainkan gigi mati sekarang. Ini akan diteruskan putarannya menuju ke yang di bawah. Oke ya. Menuju ke gigi yang di bawah. Nah, gigi ini adalah gigi mati atau fixed gear. Kalau ini berputar, pastinya sumbu sekunder atau sumbu batang yang di bawah akan ikut diputar. Ya. Ya, ini akan ikut memutar yang di bawah. Oke, seperti itu. Jadi sekarang posisinya yang terhubung itu adalah dari putaran ini meneruskan ke sumbu ini, lalu akan diteruskan ke sini, lalu diteruskan lagi ke sini, dan ini akan meneruskan gerakannya ke sini sehingga menggerakkan sumbu. Oke. Lalu berikutnya kita teruskan menuju ke gigi 3 ya. Tadi gigi 2 sudah kita bahas. Sekarang dia akan kita pindah ke gigi 3. Nah, coba kita perhatikan pergerakan daripada gigi-gigi yang ada di sini. Saya akan putar pelan-pelan. Oke. Ya, belum. Ya, di sini kombinasi sekarang sudah membentuk ke bagian kombinasi gigi 3. Ya, tadi kita perhatikan gigi geser pada bagian atas itu keluar dari penghubungnya lah ya, antara gigi geser ini dengan gigi putar yang di sini terpisah sehingga ini sekarang bebas. Ini bebas ya, ini bebas. Ini tetap mengikut ke sumbu. Lalu di bawah kita lihat tadi gigi gesernya ternyata bergerak menuju ke arah kiri ya sekarang, sehingga tonjolan yang di sini beradu dengan tonjolan yang berada pada gigi putar yang di sini. Nah, otomatis ini jadinya terhubung. Oke. Ini sekarang terhubung. Nah, ini kombinasi sudah membentuk gigi 3. Coba kita lihat ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan coba tunjukkan jalurnya. Dari sini menuju ke sumbu, sumbu meneruskan ke gigi ini,
ini meneruskan ke pasangannya di bawah, ini diteruskan pula ke sini, ini akan memutar sumbunya. Oke, jadi ini kombinasi gigi 3. Baik, terakhir kita akan coba lihat kombinasi gigi 4 pada transmisi yang ini ya. Jadi sekarang masih di posisi gigi 3, kita akan coba pindahkan ataupun kita geser ke gigi yang keempat sekarang. Saya gerakkan botolan giginya. Ya, kita bisa lihat pergerakannya sekarang. Ya, ini udah berada di kombinasi gigi 4. Yang pertama tadi gigi geser yang di bawah, kita lihat dia keluar dari kaitannya, lalu di gigi geser yang di atas ini masuk ke bagian yang di belakangnya ya, seperti yang kita lihat barusan. Sekarang sudah terbentuk kombinasi gigi 4. Kita akan coba baca jalurnya sekarang. Gerakannya dimulai dari sini diteruskan ke sumbu. Sumbu akan menggerakkan ini akan meneruskan gerakannya ke sini. Ini diteruskan putarannya menuju ke sini, dan ini otomatis sudah menggerakkan sumbunya. Ya, inilah kombinasi gigi 4. Sedikit lagi yang perlu kita informasikan supaya semakin paham. Sebenarnya perbedaan dari gigi 1, 2, 3 dan seterusnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kenapa harus kita pindahkan giginya itu dari 1, 2 dan seterusnya, itu kita akan coba jelaskan dengan metode sederhana seperti yang sekarang ini, yaitu saya akan coba putar ini ya, 1 putaran penuh, lalu kita lihat hasil akhirnya pada gigi yang di sini itu berapa putaran ya. Kita akan coba contohkan seperti ini. Saya putar 1 putaran penuh, patokan kita ini aja, akan kembali lagi nanti ini ke titik ini, berarti ini 1 putaran. Nah, seperti ini, 1 putaran penuh. Nah, kita bisa lihat di sini ya, giginya sudah berputar atau bergeser sejauh ya, kita bisa lihat nilainya kurang lebih seperti yang tertera itu ya. Berikutnya ini saya sudah posisikan ke posisi gigi 2. Kita mau lihat lagi, ini akan saya putar 1 putaran penuh. Kira-kira di gigi ini akan bergerak seberapa jauh? Coba kita lihat. Ya, ternyata posisinya beda dengan yang pertama tadi. Tadi hanya kurang lebih segini, sekarang menjadi segini. Oke, sekarang kita posisikan di gigi 3. Lalu kita putar lagi seperti yang tadi, kira-kira berapa jauh pergerakannya. Nah, kita bisa lihat sekarang perbedaannya, tadi hanya di bawah, sekarang sudah hampir mendekati ya 1 putaran penuh. Oke, ini gigi keempat atau gigi yang terakhirnya. Kalau ini kita putar 1 putaran penuh, kira-kira yang di sini seberapa jauh ya. Hampir 1 putaran penuh juga. Jadi ternyata putarannya semakin lama semakin mendekati putaran dari yang awal. Nah, artinya memang perubahan gigi itu dimulai dari yang paling ringan, diteruskan menjadi lebih berat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu ini harus dilakukan untuk memulai pergerakan sepeda motornya. Kalau langsung kita memberi gigi yang berat, mesin tidak akan sanggup menggerakkan ataupun menggeser posisi sepeda motor. Makanya tadi di gigi yang pertama kita bisa lihat 1 putaran di bagian penggerak. Di sini ternyata hanya kurang lebih 1/4 putaran ya. Jadi sedikit sekali pergerakannya. Tetapi dia memiliki torsi ataupun tenaga yang cukup untuk memindahkan kendaraan. Nah, kalau kita naikkan lagi ke kombinasi yang lebih berat, yang lebih tinggi ya, putarannya itu bisa jadi berimbang ya, dimulai dari yang penggerak sampai dengan yang menggerakkan. Ini bisa hampir sama banyak pergerakannya. Ya, demikianlah sistem dan cara kerja daripada transmisi pada sepeda motor.
Mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang kami bahas ini bisa menambah pengetahuan ataupun menambah pemahaman, terutama bagi rekan-rekan mekanik pemula ataupun adik-adik pelajar, sehingga lebih mudah memahami ataupun mengerti tentang cara kerja ataupun fungsi daripada sistem transmisi sepeda motor. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.